Baiklah para hadirin sekalian, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Batu, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat penyampaian materi dari keynote speaker, yang kelima yaitu acara inti webinar spesial Ramadan oleh narasumber, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang ketujuh adalah penutup. Baiklah para Bapak Ibu sekalian, sebelum acara webinar pada siang hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Memasuki acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Batu. Bapak Ibu, untuk membuka acara pada sore hari ini, semoga apa yang akan kita dapatkan nantinya bermanfaat bagi kita semua. Acara yang ketiga yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Kaprawi SPDI dari SDN Dadaperjo 1. Kepada Ustadz Kaprawi SPDI dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hajat kita pada siang hari ini kepada senantiasa dalam petunjuk dan ridhonya. Ala hadihi niyah fi ridhoillah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siri wa asrari Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Baiklah para hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu penyampaian dari keynote speaker kita kepada Ibu Siti Zulfaroshidah MPDI. Dipersilahkan. Oke, matur suwun Bu Laili, mohon izin, apakah suara saya bisa diterima Bapak Ibu? Bisa Bu? Bisa terdengar jelas Bu? Oke. Bisa Bu, jelas suaranya. Sangat jelas. Boleh izin untuk share screen. Sampun terlihat di layar Bapak Ibu? Sampun Bu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu-Ibu GPAI mulai jenjang TK, SD, dan mungkin ada SMP, SMA, SMK yang saya hormati, serta ini yang turut hadir di tengah-tengah kita, teman saya, sahabat saya, pengawas jenjang menengah atas, Bapak Edong Sakban. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah kita nikmati bersama, khususnya kita bisa berkumpul bertatap maya pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya sanjungan salawat dan salam tak lupa pula semoga tetap tercurah limpah ke pangkuan junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Mudah-mudahan beliau berkenan mencurahkan syafaatnya untuk kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah mohon maaf atas molornya waktu kegiatan pelaksanaan Zoom pada siang hari ini. Tapi itu sepertinya sudah menjadi hal yang umum ya, karena WIB sekarang singkatannya kan sudah menjadi waktu Indonesia berubah. Pasti berubah dari jam yang sudah ditentukan. Tapi ke depan mungkin kita usahakan semoga kita bisa, kalau kita bikin undangan jam sekian, maka kita usahakan juga hadir di jam itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tajuk dari acara kita pada siang hari ini adalah Pais Love 9 Cinta, pembuatan jurnal Ramadan online. Mungkin sebagian dari kita mungkin ada yang punya unek-unek ya, atau punya gambaran kok baru dibuat sekarang, padahal Ramadannya sudah ada di depan pintu. Nah, wis dijawab saja, better late than never, artinya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nopo-nopo ini artinya Bapak Ibu sekalian, ilmu yang kita dapat hari ini tentang pembuatan jurnal Ramadan online ini boleh langsung dipakai atau boleh disimpan dulu untuk kegiatan Ramadan tahun depan atau kegiatan-kegiatan PAI yang lain. Tentunya penjenengan sesuaikan dengan kemampuan, dengan daya dukung yang ada di sekolah penjenengan, dan tentunya dengan kondisi siswa di tempat Bapak Ibu sekalian. Artinya, jika kondisi memungkinkan, daya dukung ada, kemudian siswa-siswa penjenengan dimungkinkan bisa merekam jejak kebaikan mereka selama 30 hari Ramadan ini dalam bentuk online, monggo kita ikhtiarkan supaya mereka lebih senang, supaya mereka lebih menikmati Ramadan ini, kita buat jurnal online ini. Tapi kalaupun tidak, yang terpenting penjenengan sudah mengusahakan yang terbaik untuk anak didiknya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada dua teori yang saya bawa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah teorinya Vygotsky, di mana teori perkembangan kognitif, bahwa di sini disebutkan bahwa ketika individu mendapatkan dukungan dari orang yang lebih berpengalaman, ini artinya penjenengan, atau melalui alat bantu yang sesuai, artinya saat ini kita ketahui bahwa alat bantu yang paling sesuai untuk anak didik kita adalah HP. Nah, dalam konteks ini, pelatihan pembuatan jurnal Ramadan online bagi guru agama ini dirasa bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas GPAI dalam mendampingi siswa. Kemudian teori yang kedua yang saya bawa di sini adalah teorinya Siemens. Di sini disebutkan bahwa teknologi memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran modern karena memungkinkan keterhubungan informasi secara lebih luas dan cepat. Dengan adanya pelatihan ini, guru agama di Kota Batu akan lebih siap untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agama sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi siswa. Ini tujuan awalnya. Nanti di lapangan, entah tujuan ini tercapai atau tidak, yang terpenting kita telah berikhtiar sesuai dengan zamannya. Sebab kan didiklah anak itu sesuai dengan zamannya. Ketika anak-anak itu sudah tidak berada di zaman kertas, maka kita harus menyesuaikan, kita didik mereka dengan zaman-zaman yang selain kertas. Berikutnya, Bapak Ibu, berdasarkan dari juknis yang tentunya telah kita pelajari, telah saya sebar di KKG, bahwa tema dari Kanwil saat ini adalah dengan Pais Love Ramadan, kita kuatkan karakter peserta didik yang religius, nasionalis, cinta lingkungan menuju generasi emas yang hebat dan berakhlakul karimah. Nah, dari tema ini
Maka Kanwil menetapkan ada 9 kegiatan yang harus muncul dalam kegiatan pesantren Ramadan kita. Mungkin ini seperti terkesan mengulang, tetapi tidak apa-apa, saya ulang kembali mungkin untuk Bapak Ibu yang kemarin tidak ikut pembinaan atau mungkin dari teman-teman TK yang saya belum sempat masuk ke KKG. Ada 9 hal yang harus muncul dalam pembelajaran pesantren Ramadan di sekolah di tahun ini, yaitu yang pertama, cinta puasa Ramadan. Yang kedua, cinta mengaji, kemudian cinta menulis, kemudian cinta ilmu, cinta Rasul, cinta pondok, cinta digital, cinta lingkungan, dan cinta NKRI. Nah, ke-9 cinta ini nanti akan kita ramu bersama dalam bentuk jurnal online. Nah, di dalam jurnal kegiatan Ramadan nanti akan memuat 9 cinta ini. Nah, nanti boleh jenengan adopsi sebagian, atau boleh jenengan adopsi semua, atau sebagian jenengan tambah-tambah sendiri sesuai dengan karakteristik yang ada di sekolahan penjenengan masing-masing. Ya, jadi saya ambil contoh misalnya cinta puasa. Nah, nanti di jurnal Ramadannya jenengan buat item-item yang menggambarkan bahwa anak itu selalu berpuasa. Cinta mengaji. Nah, cinta mengaji ini kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, ada program dari Kanwil bahwa tiap kota itu nanti menyetorkan jumlah hataman Al-Quran, jumlah berapa kali siswa menghatamkan Al-Quran. Jadi nanti persekolahan nanti akan saya buat GF-nya, nanti penjenengan isi sesuai dengan berapa kali siswa penjenengan hatam di lembaga penjenengan masing-masing untuk cinta mengaji. Demikian juga dengan cinta menulis, cinta ilmu, kemudian cinta Rasul, cinta Pondok Ramadan juga seperti itu, cinta digital, dan cinta lingkungan. Kemudian gambaran kegiatan dari 9 cinta itu, misalnya ini nomor 1 di sini mengenai cinta puasa. Ini mungkin penjenengan bisa membuat gerakan bangun sahur wake up warrior, sahur heroes, atau mungkin jenengan buat kegiatan-kegiatan di mana anak-anak itu antusias untuk bangun sahur. Kemarin saya ambil contoh, misal satu kelas ada 30 anak. Nah, masing-masing anak jenengan beri tugas untuk membuat video pendek di mana video itu diputar di jam 3 atau di waktu-waktu sahur. Ini artinya apa? Pasti teman-teman satu kelas itu pasti akan merasa penasaran. Oh, besok yang membangunkan sahur si Ali. Waduh, dia bangunkan dengan cara apa ya? Nah, secara tidak langsung maka tidak ada anak yang alasan tidak bangun sahur karena bangunnya kesiangan. Insya Allah tidak ada anak yang bangun kesiangan. Karena apa? Dia pasti akan terbangun karena dia penasaran dengan video yang dibuat oleh temannya, di mana video itu diupload di waktu-waktu sahur. Dan itu penjenengan jadikan sebagai bahan penilaian. Artinya penilaian untuk bulan Ramadan ini tidak harus penilaian paper, penilaian proyek, penilaian yang menantang, sehingga membuat anak-anak lebih berkesan di Ramadan tahun ini. Kemudian podcast Ramadan, ini mungkin yang nomor 1, tadi kita tujukan untuk kakak-kakak yang kelas 4, 5, 6. Kemudian yang nomor 2 ini podcast ngabuburit inspiratif, artinya juga anak-anak kita buat untuk berani tampil di depan umum. Anak-anak kita ajak untuk membuat video-video pendek sehingga menjelang berbuka puasa mereka itu tidak jalan-jalan yang tidak ada tujuan, tapi mereka merangkum materi yang disampaikan oleh teman-temannya sendiri. Kemudian untuk cinta Al-Quran, ini kegiatan nomor 3, Hataman Al-Quran Challenge, 30 hari, 30 inspirasi. Artinya
bikin challenge-challenge yang menantang untuk anak-anak, ataupun mungkin nanti ada yang dalam satu bulan dia bisa menghatamkan 30 juz, nanti boleh store nama ke saya, nanti saya usahakan rewardnya. Kemudian nomor 4 ini Ramadan Around the World, artinya tradisi unik Muslim global. Ini marilah anak-anak itu kita ajak untuk tidak hanya menjadi warga Indonesia, tapi anak-anak kita jadikan menjadi warga dunia. Artinya mereka kita kenalkan ke tradisi-tradisi unik, bentuk-bentuk puasa atau ragam-ragam model puasa di belahan dunia yang lain. Artinya ini juga kita mengajak mereka untuk cerdas digital. Ketika mereka melihat HP bukan hanya untuk nge-game saja, tapi untuk melihat tradisi-tradisi unik, kebiasaan-kebiasaan lain, ataupun mungkin jam puasa yang terlalu panjang di belahan dunia yang sebelah mana, atau jam puasa yang sangat pendek di belahan dunia mana. Artinya kita buka wacana mereka bahwa hidup itu tidak hanya ada di KWP atau tidak hanya ada di Indonesia saja. Kemudian Ramadan Real Challenge, ini bentuknya bebas, monggo sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian ada Ramadan Love Lingkungan, Ramadan Eco Friendly atau hijrah menuju Ramadan hijau. Untuk nomor 6 ini kaitannya atau gandengannya dengan cinta yang ke-8, yaitu cinta lingkungan. Nah, penjenengan bisa membuat lomba-lomba menghias taman sekolahan, lomba-lomba menghias rumah. Nah, lomba-lomba menghias rumah. Ini artinya mereka kita ajari untuk mencintai lingkungan. Ini 2 hal baru dari Juknis, dari Kementerian Agama, ini Love Lingkungan sama Love NKRI. Di samping itu, ini nanti insya Allah di tanggal 17 Ramadan, ini dari Kanwil juga ada kampanye hijau. Kampanye hijau, di mana di kampanye hijau itu mereka mengadakan kampanye hijau mengenai cinta lingkungan selama bulan Ramadan, bentuk-bentuk cinta lingkungan di bulan Ramadan. Dan nanti nyambungnya di festival Ramadan kita pun nanti ada kegiatan yang menyangkut tentang kampanye hijau. Kemudian yang ke-7 adalah Love NKRI. Nah, ini cinta NKRI, Ramadan Love NKRI, ini pahlawan masa kini. Nah, kita kenalkan, selama ini anak-anak yang kenalkan Batman, Superman, atau super yang lain, super hero yang lain, di mana animasi-animasi itu adalah animasi fiktif. Maka dari kefiktifan itu kita mulai geser, kita mulai ajak kenalkan mereka ke pahlawan-pahlawan Indonesia, ke pahlawan-pahlawan kita, dan dari pahlawan itu kita ambil keteladanannya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan anak-anak. Nih, ini mengenai love atau cinta NKRI. Kemudian Ramadan Eid Gathering, kembali fitri dari Ramadan ke dunia nyata. Ini ada hubungannya dengan SEB yang 3 menteri itu, bahwa ada 2 hal baru dalam SEB tersebut. Yang pertama adalah ada peran serta orang tua untuk menyukseskan Ramadan Ananda di Ramadan tahun ini. Dan yang berikutnya adalah ada titik tekan pada pelaksanaan silaturahmi setelah Idul Fitri di bulan Syawal, artinya di Ramadan di liburan Ramadan. Ini artinya ini ada mendekati wajib jurnal itu tidak hanya nyentang sholat saja, tapi sampai mereka itu bersilaturahmi kemana itu harus ada catatannya. Berikutnya untuk proyek GPAI, seperti kemarin yang telah saya sampaikan, ada ngaji bareng, ada kultum, yang insya Allah kultum dari 3 kecamatan ini juga kemarin sudah saya konfirmasi ke Pak Ketua KKG. Nah, insya Allah nanti akan disebar menjelang kita berbuka, dan jika dimungkinkan kultum penjenengan nanti jika KKG mengieskan, maka akan diputar di Videotron di Kota Batu. Kemudian untuk kegiatan Ramadan Festival, Bapak Ibu, insya Allah kegiatan kita Ramadan Festival ada di tanggal 22. Kita ambil hari Sabtu, karena insya Allah kita akan menggandeng pihak luar, di mana pihak luar itu supaya turut meramaikan kegiatan kita. Maka jika dimungkinkan
ada peserta didik dari daerah lain yang ikut. Kalau Sabtu dan Minggu itu insya Allah dua-dua itu tanggal hari Sabtu insya Allah bisa mendampingi putra-putri mereka. Dalam kegiatan Ramadan Festival ini ada dua kegiatan, insya Allah seperti biasa. Yang pertama adalah pameran pendidikan, yang kedua adalah lomba Pais Love 9 Cinta. Artinya nanti lomba-lomba yang akan kami munculkan di Ramadan Festival ini adalah lomba-lomba yang ada hubungannya dengan 9 cinta yang ada sesuai dengan juknis Ramadan Festival. Kemudian untuk juknisnya insya Allah di paling lambat 2 hari ke depan insya Allah akan luncur. Kemudian untuk pameran pendidikan juga seperti itu, diharapkan di bulan Ramadan ini penjenengan waktunya untuk sedekah karya. Sedekah karya artinya bulan Ramadan itu kan bulan yang melatih kita untuk bersedekah. Nah, salah satu sedekah yang memungkinkan kita lakukan dan insya Allah menjadi amal jariah kita adalah sedekah karya. Dengan menunjukkan karya kita, dengan menunjukkan media-media pembelajaran kita, produk-produk kita, PTK kita, kemudian model pembelajaran, media pembelajaran, insya Allah bisa dijadikan contoh oleh teman-teman yang lain yang menghadiri pameran tersebut dan insya Allah bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Dan bukankah itu sebuah amal jariah yang insya Allah tidak akan terputus jika karya dari jenengan bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Jadi itu Bapak Ibu pameran pendidikan seperti kemarin, jika penjenengan membuat produk di pameran pendidikan, insya Allah jika produknya memenuhi syarat maka bisa ditukarkan dengan tanda tangan SKMT. Jadi SKMT ini penjenengan tidak usah mengumpulkan atau menunjukkan perangkat pembelajaran. Cukup dengan mengikuti pameran pendidikan dan tentunya sudah disesuaikan dengan standar-standar seperti yang tahun kemarin. Kemudian itu terakhir, marilah kita bersama-sama wujudkan Ramadan yang lebih berkualitas untuk siswi kita. Jangan lupa gandeng terus para wali murid supaya apa? Ramadan anak-anak kita tidak hanya berkualitas di sekolah saja, tapi di rumah pun mereka juga berkualitas. Jangan sampai di sekolahan mereka ikut duha, mereka ikut ngaji, tetapi sepulang dari sekolah mereka di jalan mereka belanja cilok, cimol, and sempol, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan puasanya sampai maghrib. Nah, itu dulu mungkin dari saya. Ditunggu juknisnya, apabila ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan langsung ke saya. Akhiran saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bu Zulfa atas pengarahannya. Insya Allah semoga Pais Love 9 Cinta ini bisa kita laksanakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada acara inti pada siang hari ini yaitu webinar spesial Ramadan dengan tema pelatihan pembuatan jurnal Ramadan online yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Nini Ernawati SPDI dari SDN Ororombo 1. Baik, terima kasih Bu Laili. Sebelumnya kami sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu GPAI di Kota Batu. Waalaikumsalam Ibu Nini. Yang kami hormati Ibu Pengawas Ibu Zulfa dan juga Bapak Ibu senior-senior ini yang alhamdulillah sangat luar biasa, Abah Kaprawi dan juga Bunda Roi dan para sesepuh yang sudah banyak ilmunya dan berpengalaman di dalam kegiatan agama dan juga dalam mengajar di pendidikan agama Islam. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan dan juga ini kesempatan terbuka buat Bapak Ibu semuanya ya. Karena saya hanya guru agama biasa yang sedang belajar. Alhamdulillah dengan kesempatan ini saya berusaha untuk berbagi, sharing dengan pengalaman untuk membersamai Ananda
putra-putri Soli Solihah di SDN Rombo 2 ya Bu Leli. Jadi saya di SDN Rombo 2, bertetangga dengan Mohon SDN maaf ini. Mohon maaf Bun ini. Dimaafkan Bu Leli. Eh, Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Zulfa bahwa di dalam kegiatan Ramadan ini kita mengusung 9 cinta. Kami sebenarnya tidak hanya membuat jurnal secara online, kami juga membuat jurnal secara offline. Jadi kami membuat worksheet untuk anak-anak, membersamai anak-anak selama 1 bulan dengan memberikan challenge dan juga ada materi juga. Izin share screen sebelum ke jurnal online-nya, mungkin kami berbagi sedikit tentang buku modul yang kami siapkan. Ya, Sudah kelihatan? sudah. Ya. Sampun Bu, sampun. Sudah ya. Nah, ini ya, Bapak Ibu tadi setelah membuka Canva, pilih salah satu template, kemudian nanti jenengan tinggal edit-edit saja. Misalkan di sini ada cinta bulan Ramadan, cinta mengaji Al-Quran, cinta menulis Al-Quran, dan seterusnya sampai dengan cinta NKRI. Di sini sudah saya tempelkan untuk Google Form-nya Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan nanti anak-anak itu ketika kita nge-share Canva ini, anak-anak tinggal klik, kemudian keluar Google Form-nya. Bentar. Kamu keluar. Coba Bapak Ibu bisa dilihat mungkin di HP-nya masing-masing, sudah saya share di grup kota. Ya, di sini belum mau keluar. Jangan keluar dulu Bu. Ya, di sini harusnya ketika diklik gitu, nah ini yang di bawah ini ya. Ketika diklik gitu langsung keluar Google Form-nya di Canva-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tadinya kita kan ngeklik cinta puasa. Nah, ketika kita klik cinta puasa itu, maka nanti kita akan langsung terhubung di Google Form-nya. Nanti anak-anak tinggal nulis data-data yang ditanyakan di sini, kirim, dan sudah terekap secara otomatis ke email Bapak Ibu. Jadi ini lebih memudahkan pekerjaan kita dan juga memberikan pengalaman baru untuk anak-anak. Bagaimana cara membuat ini? Mari kita buat perlahan-lahan. Yang penting tadi sudah ada link Google Form-nya dulu ya Bapak Ibu. Untuk pertama yang harus kita siapkan itu adalah link Google Form-nya. Link Google Form-nya sini. Di link Google Form-nya. Bapak Ibu sudah bisa membuat Google Form ya, semuanya ya? Insya Allah bisa. Kalau bisa, alhamdulillah. Insya Allah bisa. Jadi di link Google Form itu, ini ya Bapak Ibu ya, caranya kita klik di Canva yang sudah kita buat. Ini diklik, agak sulit ya. Kalau di HP ini lebih cepat. Jadi ini diklik nanti akan ada panah titik 3 di ini. Nah ini Bapak Ibu nggih, sudah kelihatan? Sudah. Nah ini ada more action. Nah ada more action ini. Nah nanti akan ada option tautan. Nanti akan ada option tautan.
sebenarnya lebih mudah pakai HP Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat tutorial di YouTube itu kita disuruh masuk ke aplikasi, endem dan sebagainya itu lebih lama. Nah, kalau pakai HP, ini misalkan ini kan biasanya kita edit gitu ya. Misalkan tulisannya ini mau kita edit. Nah, itu langsung ada titik 3, itu ada tautan, maka langsung ditempelkan dari Google Form linknya di tulisan ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk Google Form-nya. Ketika anak-anak mengklik cinta ilmu, klik gini. Nah, langsung keluar Faiz Love cinta ilmu seperti itu. Atau mungkin di sini cinta mengaji Al-Quran, klik itu langsung kita terhubung di Google Form-nya. Jadi anak-anak kelas berapa, namanya siapa, sudah mengaji Al-Quran hari ini atau belum. Nah, seperti itu. Oke. Atau mungkin di tutorial pakai HP saja. Tapi saya buatkan rekamannya juga nih Bapak Ibu nih. Karena di sini ternyata kok enggak mau keluar ini. Jika kita kembali ke sini, nah ini tadi ya. Ini adalah jurnal online yang diharapkan nanti bisa menemani Ananda untuk melaporkan mereka kegiatan mereka selama Ramadan. Seperti itu. Oh ya, satunya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dari sampai di sini dulu, sampai di langkah ini. Saya Bu. Oke, Monggo, apakah Prawi mungkin pertanyaan yang pertama? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya tadi yang saya inginkan ketika membuat linknya ini loh ya, dari gambar tadi masuk ke Google Form-nya. Kalau Google Form-nya insya Allah sudah bisa buat, tapi untuk oke. mengkonekkan dari gambar dengan Google Form-nya ini gimana Bu caranya? Iya, coba nanti saya buatkan yang dari HP gitu nih Pak. Kok ternyata ini sebenarnya ini bisa mudah. Ini tinggal klik gini ya. Terus itu ada titik 3. Kita nanti ada option tautan seperti itu. Langsung masuk. Ya. Kalau anu pun ini, misalnya aplikasi yang sudah jenengan buat ini, Ya. jenengan share dan nanti kita bisa mengedit gitu, nggak bisa Bu? Oh gitu. Oke. Oke, Jadi yang kan saya share di grup. tinggal bisa memasukkan, kan biasanya ini kan nggak bisa langsung diedit kalau tidak ada izinnya. Biasanya kalau Oke. diizinkan kan kita baru bisa ngedit. Oke. Seperti itu. Ya. Kalau ini akan hanya bisa ngisi saja Bu Mas Yan. Ya. Kalau ini Oke. kan Google Form-nya Pak. Jadi Oke. ya. Yang di Canva-nya itu loh Bu, Oke, kan yang kita hanya bisa buka saja itu, belum bisa ngedit Iya, karena ini adalah di batasnya. ya sebentar nih. Bikin satu saja gitu mungkin Bu. Oke, ini sudah nih. Nah, ini misalkan Canva saya sudah kelihatan. Sudah Bu? Oke. Ampun Bu, sudah kelihatan. Akan kita pilih salah satu aja. Yang Ramadan Planner itu loh, ada Ya. gambarnya. Itu anu Pak, cuman cover aja. Ya. Iya. Kan sebetulnya untuk mengkonekkan antara dari Oke. gambar yang ada itu dengan Oke. link Google Form-nya. Caranya. Sedap, nggih. Saya pakai yang ini aja. Nah, ini ya.
kita buka Canva, kemudian kita edit ini ya Bapak Ibu. Misalkan ini Ramadan Planner. Nah, ini akan ada titik 3. Tautan. Itu Nah, ada ini tiga Pak. dulu. Nah, ini ya. Ya. Ketika kita itu seperti tadi ya, seperti yang di eh, Canva yang sudah jadi tadi, kan kita klik tulisan gini, terus nanti akan ada tautan seperti ini. Nah, kita tinggal Ya. masukkan Google Form yang sudah kita buat. Nah, Linknya itu ya. iya, linknya di ini ya. Ini Misalkan Canva-nya di-download dulu apa langsung dari Canva, Bu? bisa langsung dari Canva. Tanpa di-download dulu Canva-nya. Dalam bentuk apa namanya? PNG atau bentuk JPG atau Ya, ya, JPEG. langsung diedit saja, Pak. Nanti kalau sudah Oh, langsung dari Canva ya. ya, ketika sudah dimasukkan linknya, kemudian diunduh dalam bentuk PDF, baru dibagikan ke Oh, anak-anak gitu. seperti itu. Oh, Oke, ya, insyaallah siap dicoba. siap. Misalkan ini ya. Nah, ini kan kita ada link ya, Pak ya. Misalkan Bapak Ibu semuanya sudah oh, ini linknya sudah ini ya. Apa kita buat ini aja, misalkan kita buat Google Form ya Bapak Ibu. Secara sederhana aja, mungkin satu pertanyaan gitu ya. Supaya bisa semuanya punya gambaran, jadi kita buka Google Form, kemudian kita cari buat formulir kosong, tambahkan. Setelah itu misalkan tadi yang Cinta Al-Qur'an. oh ya, Cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran sudah ya Pak tadi ya, Cinta NKRI yang belum. Ya, Nah, boleh. misalkan ini kita edit Cinta NKRI seperti ini ya. Cinta NKRI. Kemudian deskripsinya bisa diedit sesuai dengan yang mau diharapkan. Mungkin ditulis anak-anak mampu membuat video, mungkin ya, membuat video tentang cinta NKRI seperti ini. Kemudian opsi 1. Yang pertama yang perlu kita tulis adalah nama siswanya dulu. Nama siswa, kemudian jawaban singkat. Jawab singkat, wajib diisi. Ya. Kemudian kita tambah untuk kelasnya. Kelas boleh jawab singkat, boleh ditulis secara rinci, kelas 1, 2, dan seterusnya. Untuk lebih cepat kita buat jawab singkat saja. Jawab singkat, wajib diisi. Tambah lagi, satu pertanyaan aja, cuman buat contoh. Pertanyaan, mungkin. Apakah, misalkan ini ya, apakah kamu sudah menghafal lagu Indonesia Raya itu, terus nanti dibuat pilihan ganda, option 1 sudah, option 2 belum. Nah, kita buat satu pertanyaan aja buat contoh, wajib diisi. Nah, publikasikan, linting dulu ya. Publikasikan siapa saja ini ya, siapa yang punya link, publikasikan. Salin link dipersingkat, kita salin, kita tempel di WA kita sendiri. WA kita sendiri, kita klik kanan, paste.
Kita sudah punya link Google Form-nya ya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali lagi ke Canva. Nah, di Canva kita tadi sudah mengedit lah ya, mengedit di sini kita edit cinta NKR. NKRI seperti ini. NKRI. Kemudian kita klik tulisan cinta NKRI ini, maka ada titik 3 di sini ya Bapak Ibu. Titik 3, klik. Nah, nanti akan ada tautan seperti tadi ya. Tautan. Kita klik tautan, kemudian kita klik kanan, paste dari Google Form yang tadi. Tinggal klik selesai. Selesai. Coba kita cek ya. Coba kita cek. Kita klik di tulisan cinta NKRI-nya, klik. Ini loh, nggak mau klik. Kalau ini langsung klik, itu langsung keluar Google Form-nya. Tanpa di-download Bu ya? Tanpa. Belum di-download untuk ngeceknya ini. Oh iya, untuk ngeceknya nggak usah di-download dulu. Untuk ngeceknya tidak usah di-download dulu, kecuali nanti kalau sudah dicek. Nah ini ya, coba kita klik cinta NKRI. Nanti akan keluar Google Form-nya. Nah, mulai. Di halaman bawah biasanya itu ada Google Form di pojok kanan dari Canva yang kita klik ini akan ada Google Form-nya. Bapak tadi belum ya gitu. Klik kanan apa klik kiri tuh? Sebenarnya tinggal klik gini aja udah langsung keluar Pak. Atau coba kita tempel yang di tadi ya. Ditempel yang sudah jadi tadi. Cinta NKRI. Harusnya di tulisan ini Pak. Harusnya di tulisan ini langsung. Kalau kita arahkan panah, ini harusnya langsung ada titik 3. Coba ya. Nah, ini keluar panahnya. Mau keluar. Untuk menempel tautannya, apakah sudah paham atau perlu diulang lagi? Insya Allah dicoba aja dulu nanti Bu. Coba dulu nih. Nah ini sebenarnya ini tinggal kita arahkan. Ini kan ngedit sendiri ya kita ya. Tulisannya ini kan kita ngedit sendiri seperti yang tadi itu. Nah ini kita tinggal klik panah itu nanti akan keluar di titik 3 seperti tadi. Kemudian akan ada tempel tautan seperti tadi. Ini ada, coba kita ke Google Form-nya dulu. Apakah ini tadi sudah? Siapa saja yang memilih responden? Simpan. Sebentar, sepertinya ini belum masuk. Ini harusnya kalau sudah masuk ini maka warnanya ganti tautan ini berwarna Pak. Harusnya. Ini belum masuk.
selesai. Nah, ini ya, langsung di sini ya. Jadi ketika kita klik ini, kita klik cinta ini Google Form-nya. Kita masuk ke yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Oh, itu berarti kan setelah tautannya diklik dan ditempel, kemudian di tulisan yang kita maksud tadi bisa langsung dibuka, dicek gitu ya? Iya, Pak. Misalnya tautannya berupa kuisis gitu misalnya juga bisa, Bu ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau ini kan memang bentuk Google Form untuk merekap dari anak-anak yang melakukan kegiatan aktivitas selama bulan Ramadan ini, memudahkan kita, juga memberikan pengalaman baru buat anak-anak, biar nggak centang-centang gitu. Sejak zaman dulu kala hingga zaman sekarang, masa mau sama saja, biar ada perubahan atau ada kemajuan seperti itu. Betul. Nah, ini ya Google Form-nya keluar di sini. Karena ini kan memang belum kita simpan ya. Mungkin ini kan belum kita simpan, jadi belum secara otomatis seperti yang sudah jadi yang saya share di grup. Seperti itu. Bagaimana Pak Amin, Bu Zumroh, sudah paham ya? Atau mungkin ada tambahan, monggo, pengalaman pada ini mungkin sudah buat ya Bu Zumroh, Pak Amin. Alhamdulillah mulai paham Bu Nini. Ya, sudah coba ya, sudah langsung coba ya. Wah, kerja. Sudah. Ya, memang harus gitu ya, Pak Amin. Kerja. Bagi yang lain langsung sampai ke nge-share-nya, Bu. Jadi cara ngunduhnya, nge-share-nya. Oh, gitu. Ya, Ibu. Oke, setelah kita ini ya sudah kita pastikan Google Form-nya bisa dibuka, tinggal kita unduh. Oke, kita unduh. Lalu di sini bagikan. Kalau misalkan ini ya tautan kolaborasi ini misalkan mau kita ikut sama-sama, tinggal klik ini. Karena kita tidak berkolaborasi, maka kita langsung unduh saja dalam bentuk PDF. Ya, standar unduh. Kita menunggu sampai terunduh. Nah, sudah. Kalau dalam bentuk PNG tidak bisa ya? Mungkin ini Pak ya, lebih yang PDF aja mungkin ya, karena biar apa ya, biar enggak geser gitu. Ya mungkin bisa dicoba Pak Manap. Sudah Bu, ini sudah nyoba saya. Oke. Bagaimana, Mbak Gung? Ini ya, sudah Bapak. Bisa, tadi apa namanya, saya masukkan link Google Form ke salah satu tulisan, kemudian itu saya tempel panahnya aja udah kelihatan. Ya. Oke. Alhamdulillah berhasil ya. Tadi setelah itu tinggal ngunduh gitu ya. Oke. Nah ini kalau unduh, kalau kita pakai laptop, unduhnya ini unduhan kita tadi masuk ke download ya, ke file ke ini ya. Di sini file explorer-nya kita masuk ke download. Nah, kita tinggal share di grup WA-nya. Misalkan WA ya. Ini kita tinggal share di sini. Komen. Nih tadi ya, karena namanya tadi belum diganti, maaf. Nah, sudah masuk ke WA-nya Bapak Ibu masing-masing. Nah, supaya ini bisa diganti nama juga bisa, ya. Untuk desain Canva kita ganti nama, diedit. Ganti namanya mana ya kalau di laptop? Nama. Kan. Judulnya loh Bu. Diganti namanya. Ya, judulnya itu. Jurnal
Faiz Lauf. Lauf 9 juta. Nah, ini nanti misalkan kita unduh, maka namanya ganti ini, bukan yang tadi. Oke. Coba ya. Namanya akan berganti. Coba kita coba PNG ya. Tadi Pak Manap nanya, coba kalau PNG bisa nggak? Kita coba. Kita memang masih sama-sama belajar ya Pak Manap. Kita coba unduh. Ini PNG sudah terdownload, tinggal kita save. Mohon maaf tanya Bu, ini ada ada YouTube-nya nggak? Ini sempat tadi ketinggalan jauh karena ada tamu. Oh, Insya Allah ada rekamannya Ibu. Sudah. Ada ya? Ya deh, terima kasih. Alhamdulillah Ya. ada rekaman, bisa ngikuti lagi. Terima Iya, kasih. nah ini ya, ketika tadi kita sudah mengganti namanya Jurnal Faiz Lauf, meskipun gambarnya sama, namanya jadi beda. Nanti tinggal share ke anak-anak, itu sudah beda namanya. Ini kalau bentuk PNG ya Pak Manap ya. Kalau bentuk PNG tetap bisa dibuka enggak? Coba. Loh, ini hilang. Ternyata kok nggak bisa Pak Manap. Cuma ada gambar tangan. Kalau dari laptop saya coba ya, saya buka lewat HP. Kalau PNG bisa enggak? Belum selesai. Oh, enggak bisa ya? Bisa tak matikan dulu. Ya, coba yang yang tadi belum kekirim. Nah, ini yang bentuk PDF-nya tadi. Coba kita buka. Kalau bentuk PDF tadi saya coba bisa, kalau PNG kayaknya belum bisa. Nah, kalau bentuk PDF bisa langsung masuk ke di Google Form-nya Pak Manap. Tapi kalau saya yang PNG-nya sepertinya belum, tidak bisa. Ya, monggo dicoba. Di Canva atau di WA-nya itu, PNG-nya itu. Kenapa? PNG-nya itu di WA atau di Canva-nya. Di WA Pak, sudah saya bagikan ini di grup DPAI. Jadi yang atas Jurnal Faiz Lauf untuk PNG. Yang tadi Pak Manap kan tanya, kalau di downloadnya bentuk PNG bisa nggak Bu? Gitu. Ya kita coba. Oh, ternyata tadi saya bentuk PNG. Tidak bisa karena itu gambar. Nggak bisa ya Pak Manap. Jawabannya. Jadi harus dalam bentuk PDF ya. Ketika kita download dari Canva yang sudah kita edit. JPG juga tidak bisa Bu, nggak coba. Ya, jadi memang harus coba-coba ya, Abah ya. Oke, terima kasih Bu. PDF berarti. Ya, harus memang PDF. Pak Manap sudah mencoba emang Bu. Ya. Oh, ngetes Pak Manap di Pak I. Apa-apa Pak Manap, kita belajar bersama ya. Nah, dari jurnal ini, jurnal secara online-nya ada yang mau ditanyakan, mau? Atau kita ulangi lagi, sekali lagi buatnya. Sudah paham semua apa belum Bapak Ibu? Nanti biar ada oleh-olehnya ya. Kita menyempatkan bertemu di sini, walaupun hanya dengan
Ini yang di-share di grup ini sudah lengkap seisinya ya Bun ini dengan kegiatan-kegiatannya ya. Ya, yang Namanya atas ya Pak ya. ya. Atas. Jadi yang atas di yang ini, yang pertama tadi ya. Iya, yang PDF itu. Iya, yang PDF yang atas itu tinggal klik Google Form-nya. Tapi itu hanya sekedar contoh Bapak Ibu, karena yang membuat itu adalah emailnya saya dan emailnya Bu Zulfa. Jadi nanti kan kurang bermanfaat dan kurang tepat sasaran jika kemudian laporannya itu masuk ke saya dan masuk ke Bu Zulfa. Jadi sebaiknya memang pakai email Bapak Ibu sendiri, pakai Google Form-nya itu, sehingga nanti laporan anak-anak ini secara otomatis masuk ke emailnya Bapak Ibu dan bisa terekap secara langsung seperti itu. Oke, siap. Siap. Ya, yang saya tanyakan itu kan untuk cinta lingkungan itu kegiatannya apa aja, untuk apa aja gitu sudah lengkap ya? Loh tidak Bapak, yang di sini adalah cara membuat Canva yang untuk kemudian terhubung dengan Google Form seperti itu. Mungkin untuk gambaran bagaimana kegiatannya, alhamdulillah saya sudah membuat ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kami susun. Perlu di-share juga itu Bun ini. Oh begitu ya Bisa Pak. diadopsi Bun ini, iya. Bisa diadopsi ya. ATP Bu, ATP. Izin Siap. untuk ATP. Siap. Nah, jadi ini adalah buku yang sudah kami susun untuk sekolah kami di SDN nomor 2 untuk menemani Ananda dalam berkegiatan selama bulan Ramadan ini dengan beberapa tajuk Pak Islov itu insya Allah sudah masuk beberapa. Cuman yang belum itu adalah Pak Islov NKRI, belum termasuk Bu Zulfa Ngapunten ya. Tapi dari 9 itu sudah 8 insya Allah. Ini adalah halaman pertamanya. Nah, jadi ini halaman pertama, kemudian kata pengantar. Nah, dari awal memang kita mengikuti dari anjuran pemerintah bahwa kita kurikulum sekarang adalah deep learning, di mana di deep learning itu ada 3 kunci utama dari pembelajaran itu. Yang pertama adalah mindful, dari pembelajaran yang mendalam, berkesadaran, siswa bisa memiliki kesadaran untuk belajar, mau belajar tanpa harus dipaksa. Kemudian joyful learning, di mana pembelajaran itu bisa menggembirakan, menyenangkan, dan meaningful yang bermakna sehingga peserta didik ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbekal dari itu, maka kita menyusun yang namanya modul pembelajaran di bulan Ramadan ini diawali dengan bermain-main dulu. Nah, modul ini kita khususkan untuk kelas 4, 5, 6. Jadi, meskipun ini hanya bermain maze, bermain maze, tapi anak-anak diharapkan mampu memahami bahwa selama bulan Ramadan ini kita ngapain aja sih supaya sampai di kemenangan Idul Fitri. Kita itu harus puasa, tadarus, sholat tarawih, zakat, dan ibadah-ibadah lain hingga sampai di hari raya. Kemudian di halaman pertama sebelum kita masuk materi, ini Bapak Ibu ya yang jadi jargonnya dari kegiatan Ramadan pada tahun ini ya, bintang Ramadan yang harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya oleh anak-anak. Jadi kita memberikan challenge dan kemudian kita beri tanda dengan bintang Ramadan ketika anak-anak ini sudah menyelesaikan misinya yang di 9 cinta itu ya. Jadi 9 cinta itu kita wujudkan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini yang jadi jargonnya adalah bintang Ramadan. Nah, jadi ketika di buku modul ini ada logo bintang Ramadan, maka anak-anak harus menghafal. Tuh. Jadi aku cinta ilmu, ini termasuk di Pak Islov cinta ilmu, anak-anak menghafal hadis keutamaan menuntut ilmu. Nah, kemudian ketika dia sudah hafal, maka mereka harus mereka harus tidak bisa tidak bisa menilai dirinya sendiri, tapi mereka harus ke guru, ke orang yang lebih dewasa juga untuk kita sudah punya stiker seperti ini. Sebelum anak-anak itu menempelkan harus dites dulu, bisa ke guru, bisa ke orang tua, bisa ustadz-ustadzah di TPQ-nya, karena kita nggak setiap hari di sekolah. Jadi anak-anak dalam bentuk Pak Islov ilmu ini
menghafal hadis menuntut ilmu. Kemudian ketika dia sudah merasa hafal, belajar dengan kesadarannya, kemudian minta dites. Setelah dites, kemudian kita punya halaman tersendiri untuk mengumpulkan. Di halaman 35 itu adalah tentang kumpulannya bintang Ramadan, baru ditempel di halaman bintang Ramadan ini. Sebentar, agak ke bawah. Nah, ini di bintang Ramadan ini juga ada misi-misinya. Jadi kita sambungkan dengan Pak Islov. Ini kegiatannya kita pandu anak-anak dari buku modul ini, menghafal hadis menuntut ilmu. Ketika anak-anak sudah hafal, kemudian anak-anak bermurojaah pada ustadz di TPI atau guru atau orang tua, kemudian anak-anak baru boleh menempel stiker bintang Ramadannya di sini, harus ada tanda tangan orang tua, harus ada tanggalnya, seperti itu. Jadi tidak menempel aku sudah merasa bisa, tapi tetap harus dites seperti itu, supaya lebih lebih bermakna. Nah, itu jargonnya di tahun ini adalah bintang Ramadan di sekolah kami. Kemudian di Pais cinta kebersihan, Pais cinta lingkungan, ini bisa kita buat di Toharoh Ranger ini ya, anak-anak. Kita buat challenge di Toharoh Ranger. Ini sebelum masuk materi, pasti saya beri tes seperti ini Bapak Ibu ya. Sebelum anak-anak masuk ke materi, kita mengulik pemahaman awal anak-anak seperti pertanyaan pemantik lah, kayak gitu. Sebelum kita jelaskan, kita memancing anak-anak dulu. Kamu tahu nggak Toharoh itu apa? Nanti kita pandu ya, karena sesuai surat edaran menteri itu bahwa kita ada 1 minggu awal itu pembelajaran di rumah dipandu orang tua, kan seperti itu. Jadi buku ini untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah, nanti akan kita pandu secara online dan pembelajaran secara daring, seperti itu. Diberikan pertanyaan awal, kemudian apa aja yang harus diselesaikan di Toharoh Ranger ini. Nah, ini yang jadi proyeknya ya. Jadi proyeknya P5-nya dari Aku Cinta Lingkungan. Nah, bisa di sini. Jadi bersuci itu apa aja sih? Bukan hanya sekedar wudhu, tayamum, tapi bersuci itu bisa menjaga kebersihan badan, memotong kuku, cara memotong kuku. Ini juga saya hasilkan dari Canva, Bapak Ibu. Jadi tidak mengambil dari Google, bisa kita sesuaikan. Kita mau ngasih apa sih ke anak-anak itu ya. Sisi positifnya kalau kita buat sendiri, itu kita bisa sesuai tujuan pembelajarannya. Jadi anak-anak, apa yang mau kita sampaikan, cara potong kuku ini juga kita kasih bintang Ramadan. Ketika anak-anak sudah menghafal cara potong kuku yang benar, kemudian disampaikan ke orang yang lebih dewasa, dites, dia sudah lulus, barulah bisa menempel bintang Ramadan di halaman 35 tadi, seperti itu. Dan ini kan saya berharap pembelajarannya selama Ramadan ini bisa joyful learning ya, bisa menyenangkan. Jadi bukan hanya tentang menghafal materi, bersih diri itu adalah, tidak seperti itu, tapi lebih ke praktek seperti itu yang diharapkan. Setelah menghafal, praktek, memotong kuku, kemudian menjaga kebersihan, ini ya, Pais Love lingkungan ya, cinta lingkungan tadi bisa di sini ya. Jadi anak-anak diberikan challenge untuk membuat aksi nyata selama 2 minggu membersihkan lingkungan. Seperti itu. Membersihkan lingkungan apa aja, nanti anak ditulis di sini. Nah, setelah mereka berhasil sampai 2 minggu ini terisi penuh semuanya, barulah mereka dapat bintang Ramadan dan ditempelkan di halaman yang sudah disediakan. Seperti itu. Dan ini adalah usaha-usaha kami yang kami lakukan untuk mewujudkan Pak Islov 9 Cinta tadi ya. Nah, setelah dapat materi, kemudian baru diberikan post-test. Anak-anak sudah paham belum materinya yang disampaikan, kemudian kita kasih soal, kita kasih pemahaman dan diskusi, sebagainya. Lebih ke aksi nyata ya. Diharapkan pembelajaran ini bisa meaningful, bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Setelah memahami berbagai macam toharoh, anak-anak apa sih aksi nyatanya kalau mau jadi Toharoh Ranger? Nah, bisa diisi mungkin membersihkan musyola, menata tempat tidur dan sebagainya.
Ya, Mati iso, ya kenapa tuh mati gak Bu? Nah, ya, apa ada yang mau disampaikan? kudu nemen iki. Apa Kaprawi, monggo, ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Sudah Bu, nanti Oke. Ya, jadi ini adalah untuk mengkonekkan dari jurnal online dan jurnal offline yang diharapkan nanti bisa membersamai anak-anak selama kegiatan bulan Ramadan. Seperti tadi ada tambahan materi, kalau kita buat sendiri itu sisi positifnya adalah kita bisa apa sih yang mau saya sampaikan itu nggak usah muluk-muluk tapi anak-anak paham seperti itu. Bagaimana caranya, apa aktivitas yang membatalkan puasa dan seterusnya. Sampai di sini ini yang mungkin ke joyful learning ya. Alhamdulillah kita bertepatan dengan proyek P5 di sekolah kami sedang mengadakan proyek literasi digital. Jadi kita bekerja sama dengan guru umum, guru kelas untuk membuat video vlog di mana anak-anak bisa bijak bersosmed seperti itu. Jadi bersosmed TikTokan itu nggak hanya goyang-goyang, tapi mereka bisa membagikan resep iftar challenge. Jadi anak-anak diberikan challenge untuk menyiapkan buka puasa. Itu seperti ini ya. Aku cinta Ramadan, aku cinta puasa. Ini kan bisa masuk di Pak Islov puasa. Aku cinta puasa. Meskipun sudah puasa, bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan agar tumbuh cinta puasa dalam anak-anak ini. Itu. Kemudian kita juga menyelipkan materi yang belum pernah diterima anak-anak mungkin yaitu tentang sains Ramadan. Apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita itu sudah puasa? Ini kita berikan jurnal ilmiahnya untuk dibaca anak-anak supaya anak-anak ini mempunyai pengetahuan yang lebih tentang puasa. Jadi puasa itu lebih bermakna untuk anak-anak. Challenge-nya apa? Challenge-nya di sini untuk puasa itu, nah ini bermain-main aja. Ini adalah challenge sains Ramadan. Pura-pura jadi ilmuwan, buat eksperimen-eksperimen yang menyenangkan untuk anak-anak sambil menunggu berbuka puasa. Nah, untuk kegiatan yang lain kami sudah membaginya dengan guru kelas seperti kegiatan 30 hari 30 inspirasi, ngevlog dan sebagainya itu sudah dibagi oleh guru kelas. Nah, nanti akan dilaporkan pada puncak Ramadan tanggal 24-25 itu kita akan ada penganugerahan The Best Bintang Ramadan seperti itu. Untuk memberikan reward atas usaha anak-anak yang sudah menyelesaikan misi-misi untuk mencapai Pak Islov 9 Cinta ini seperti itu. Nah, untuk supaya tidak centang-centang kita rangkum aja sini. Ini untuk yang tempelkan bintang Ramadannya tadi ada misi-misinya, merapikan tempat tidur, kirim video misi taharoh ranger dan sebagainya. Ini sudah termasuk di Pak Islov literasi dan sebagainya. Alhamdulillah gitu ya. Kemudian ini adalah hasil rekap kegiatan ibadah selama 6 hari. Jadi anak-anak tidak centang setiap hari, namun nanti direkap selama 1 minggu itu sudah sholat fardu belum. Kalau belum nanti dikasih ini emot yang sedih, kalau selesai dikasih love dan seterusnya. Ini selama 6 hari sekali. Kemudian ada jurnal, ini yang ditunggu-tunggu sama anak-anak kemarin pada waktu membagi. Bu, ada yang minta tanda tangan imam enggak? Gitu. Ada, di halaman 41. Senang, alhamdulillah. Jadi anak-anak yang ditunggu itu ternyata ini, minta tanda tangan ke imam. Nah, ini adalah tantangan. Ini ya, kalau misalkan kita belum bisa membuat secara online, kita juga bisa membuat secara offline untuk menghubungkan Pak Islov cintanya. Ini, kemudian ini jurnal silaturahmi ketika anak-anak sudah hari raya seperti itu. Dari pembuatan modul ini saya menemukan banyak sekali ya sisi positifnya. Yang pertama adalah keterikatan dengan siswa. Ketika saya menyampaikan anak-anak ini Bu Nini sendiri loh yang buat, itu kayak mereka itu kayak wah masa sih Bu, kalau gitu aku mau ini Bu, mau-maunya gitu. Jadi kayak mereka itu penasaran. Bu Nini suatu temenan apa bukan seperti itu ya, tapi anak-anak kayak
punya rasa, wah guruku bisa ya, kayak gitu. Jadi semoga ini bisa menginspirasi anak-anak kalau membuat buku, membuat modul itu nggak sesulit yang dibayangkan. Asalkan kita mau berusaha, belajar, insya Allah dimudahkan. Kemudian sisi positifnya ketika kita buat modul itu adalah materi sesuai target capaian. Kemudian dan satu lagi, kalau mau tanda tangan SKMT gak perlu ribet. Tinggal mengumpulkan modulnya langsung ACC. Itu ya Pak Amin ya. Jadi Pak Amin enggak usah. Itu yang paling penting. Ya. Jadi Pak Amin enggak usah Pak Amin enggak usah pakai yang seminar-seminar buat portofolio Pak Amin ya. Nah, itu nggak bisa dikasihkan ke anak-anak ya, meskipun itu bagus ya. Tapi alangkah baiknya jika kita itu juga memberikan sesuatu yang bermakna bagi anak-anak, berkesan bagi anak-anak, juga bermanfaat buat kita. Ya, kita kan sekarang lagi diusahakan untuk efisiensi ya. Ini sedang menganut paham efisiensi. Jadi satu kali kerja banyak manfaatnya, seperti itu. Ini adalah contoh. Ya Bang ya, satu kali kerja banyak manfaatnya, seperti itu. Ya. Satu kali buat modul, bisa menyelesaikan tugas, bisa tanda tangan SKMT lebih mudah. Seperti itu. Ngomong-ngomong tanda tangan SKMT-nya kapan Bu Zulfa? Nantang aja sih siap. Kan saya sudah. Iya, seperti itu. Guyon aja Bu Zulfa ya, jangan hati maaf. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin yang bisa saya bagikan ini adalah tentang modul jurnal online dan jurnal offline-nya. Kalaupun ada yang belum dipahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat luar biasa. Terima kasih Bu Nini. Penyampaian dari Bu Nini ya. Semoga bisa menginspirasi semua GPAI Kota Batu. Alhamdulillah. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya kepada Bu Zulfa atau kepada Bu Nini, dipersilahkan. Mungkin bisa raise hand dulu. Monggo. Ya, Pak Amin. Monggo Pak Amin. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Ibu Nini. Terima kasih atas waktunya Ibu Leli. Ini Ibu Nini sangat menarik ya paparannya tadi. Saya teringat tentang kata jenengan bahwa pembelajaran itu juga harus joyful ya, menyenangkan ya. Kira-kira di Canva itu bisa di-linkkan ke game-game gitu enggak Bu Nini? Kalau bisa gimana caranya kira-kira? Game-game online gitu? Kalau tentang berbagi tautan, insya Allah bisa Pak, karena Canva itu cuma butuh tautannya saja. Tapi saya belum pernah mencoba ya Pak ya. Yang sudah saya coba Google Form saja. Tapi untuk ke game misalnya seperti yang ditanyakan Abah tadi ya, kayak tautkan ke Kahoot atau ke apa itu Quizzes kayak gitu. Apakah bisa? Insya Allah dicoba. Kalau tautannya masuk kok Bu. Tautannya dicoba masuk berarti bukan insya Allah bisa. Bisa tuh, jawabannya bisa Pak Amin. Insya bisa. Bisa terjawab ya Pak Amin ya. Tinggal eksekusi aja Pak Amin. Ya, mungkin nanti Pak Amin gantian yang akan menyampaikan. Kalau Canva ditautkan sama Quizzes. Dekap nih Pak Amin. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo kalau mau ada yang ditanyakan kepada Bu Nini atau kepada Bu Zulfa. Oh Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu mungkin ada lagi pertanyaan tentang materi webinar kita kali ini? Atau sudah cukup jelas? Jelas nih, mungkin tinggal praktek ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, praktek ya. Oke, insya Allah tadi sudah ada beberapa pertanyaan, nggih. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa praktek. Kalau nanti juga menemui kesulitan, bisa langsung menghubungi kepada Bu Nini. Begitu nggih Bapak Ibu? Oke, siap. Siap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk webinar acara pada sore hari ini. Semoga apa yang kita peroleh senantiasa bermanfaat untuk kita dan anak didik kita, bermanfaat di dunia wal akhirah.
Di sini saya Amin. sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waliridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.